Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi birokrasi dan zona integritas. Ketemu lagi dengan saya Suman Jaya, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintah dan Aparatur pada Inspektorat Daerah Provinsi Kulon Bangka Belitung. Bagaimana kabarnya? Kami berharap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi pengalaman bagaimana melaksanakan informasi birokrasi dan pembangunan zona integritas pada area penguatan akuntabilitas. Jangan lupa untuk follow media informasi komunikasi dan sosialisasi yang kami miliki, yaitu pada Instagram Inspektorat Bubble, Facebook Inspektorat Bubble, kanal YouTube Inspektorat Bubble, email inspektorat@gmail.com, dan website ada www.inspektorat.bubbleprov.go.id. Jadi teman-teman semua tidak ketinggalan terhadap video-video kami selanjutnya, termasuk video-video dari kegiatan lain yang dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kulon Bangka Belitung. Area perubahan selanjutnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membangun zona integritas adalah area penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk menciptakan unit kerja yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah meningkatkan komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata. Meningkatnya kemampuan unit kerja dalam mengelola kinerja organisasi. Meningkatnya kemampuan unit kerja dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran unit kerja. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian 4 kondisi ini, digunakan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan pimpinan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah pimpinan ataupun unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Rensra. Pimpinan ataupun pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja. Pimpinan atau pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pimpinan ataupun pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah. Pimpinan ataupun pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan setiap tahun. Dan pimpinan dan pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala. Yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun. Pemutahiran data kinerja dilakukan secara berkala. Pada area penguatan akuntabilitas, aspek hasil antara diukur dengan indeks perencanaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi, unit kerja tidak perlu melakukan aspek hasil antara ini. Aspek reform. Aspek reform diukur dengan melihat kondisi. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi anggaran. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, perhitungan jumlah program dan kegiatan yang ada, perhitungan jumlah program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi, persentase sasaran dengan capaian persentase 100% atau lebih, persentase anggaran yang berhasil direfocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi. Yang kedua adalah pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran. Yang ketiga adalah pemberian reward dan punishment. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian ataupun monitoring perjanjian kinerja
telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward dan punishment bagi organisasi. Dan yang keempat adalah kerangka logis kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat peta strategis yang mengacu pada kinerja utama atau kerangka logis kinerja organisasi, dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai. Berikut ini adalah beberapa dokumen yang digunakan untuk memenuhi kedua indikator tersebut. Yang pertama, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penggunaan aplikasi Esaki Preview untuk pemuktahiran data kinerja yang dilakukan secara berkala. Adanya keterlibatan pimpinan pada penyusunan Rensra dan Renja, serta penetapan perjanjian kinerja pegawai. Demikian video pembelajaran pelaksanaan informasi birokrasi dan membangun zona integritas pada area penguatan akuntabilitas. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang akan melaksanakan informasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada unit kerja masing-masing. Jangan lupa untuk follow ataupun subscribe kanal video, Instagram, website, dan email kami. Media ini dapat digunakan untuk bertanya dan sebagainya. Kami akan membuat video virtual pada area perubahan yang lainnya pada kesempatan yang berbeda. Jika ada kritik maupun saran perbaikan, silakan disampaikan kepada kami. Terima kasih dan salam reformasi birokrasi dan zona integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.